Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Di sini kelompok kami ingin menunjukkan best practice yang dilakukan oleh Gereja Santo Yusuf dan Masjid Jami Al Baitul Amin yang berada di Jalan R.A. Kartini, Tambaan, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berikut hasil wawancara dari kelompok kami. Sebagai anggota dari gereja, bahwa berbuat baik itu tidak memandang apa agamanya dan siapa dia. Jadi bagi saya, saudari saya yang muslim itu saudara saya, sesama saya, agama apapun itu sesama saya. Jadi tidak ada perbedaan di sini, karena kasih itu dia tidak memandang latar belakang ekonomi, dia juga tidak memandang status sosial, apalagi memandang ras dan agama. Untuk saya secara pribadi itu tidak. Memang tidak banyak yang kami bisa buat untuk saudara-saudari kami yang muslim yang waktu sholat id itu, tapi kami doa meskipun kecil, kalau itu diberi dengan ketulusan hati pasti nilainya itu jauh lebih besar. Maka kami memang waktu itu ada beberapa rombongan, kami baris di sini untuk bagi koran, dan itu untuk di sini itu setiap tahun dilakukan. Hanya sayangnya 2 tahun karena COVID itu tidak dilakukan. Tapi kalau untuk di Jember sendiri, di gereja Jember itu memang rutin setiap tahun, dan itu sangat baik. Jadi setelah itu nanti mereka baris lagi nunggu ketika saudara-saudara muslim sudah selesai sholat id, mereka nunggu di sini untuk nyalani. Setelah itu baru ke salat ke rumah muslim yang lain di rumahnya mereka. Seperti kami kemarin juga sarani ke Pak Kiai, ada di satu rangkaian tempatnya, tapi ada 5 atau 6 pondok yang pesantren yang kami sendiri. Ya. Intinya kami bahwa berbuat baik itu sudah menjadi kewajiban. Jadi kami tidak mau melihat siapa dia, agama apa. Karena kasih itu kami meyakini bahwa semua agama itu ada. Dan ketika orang mau berbuat kasih, itu nggak menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya orang beragama. Orang beragama itu orang yang berbagi kasih, dan juga dia akan cinta kedamaian. Dia tidak punya unsur lain selain hanya mau berbagi apa yang dia miliki, dan juga menciptakan lingkungan supaya semua orang itu bisa merasakan kedamaian, ketenangan. Maka kalau dari gereja itu memang itu sudah menjadi suatu gerakan otomatis dan rutin dilakukan. Sejauh yang saya bahwa mereka itu hanya memberitahu bahwa setiap tahun itu mereka lakukan. Jadi selain bagi koran, terus sebelum, terus sesudah itu sambil selesai sholat idnya mereka nyalami sampai selesai. Setelah semua bubar apa semua, baru mereka nyalami umat muslim lain di rumah atau belajar ke pesantren. Kegiatan gereja ini apa aja? Kalau kegiatan gereja ini banyak ya. Di gereja juga punya kegiatan karitatif. Karitatif artinya apa? Kegiatan cinta kasih. Jadi dari kelompok-kelompok gereja, pengurus gereja, mereka punya kategorial perkumpulan. Ada yang namanya SSW, itu mengurus misalnya membantu keluarga yang tidak mampu, membiayai anak sekolah supaya dia bisa mendapat pendidikan yang lebih layak. Terus mungkin ada keluarga yang tidak mampu memberi sembako, seperti itu. Jadi kegiatan karitatif itu juga tidak mengenal agama, tidak mengenal apa. Yang penting kita tindak saja. Ada orang yang di sana saudara kita tuh ada yang nggak bisa, ekonominya kurang, kita ada, kita beri apa adanya. Jadi
semua kegiatan dan berbau karitatif itu lintas agama lah, kami lintas agama tanpa memandang siapa dia, statusnya, agamanya, jadi semua berhak. Setelah melakukan wawancara di Gereja Santo Yusuf, kami juga melakukan wawancara di Masjid Jami Al-Baitul Amin, di mana narasumber yang kami temui adalah Bapak Nur Huda yang merupakan salah satu pengurus di Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin. Pada wawancara kali ini, beliau menolak untuk masuk ke dalam video, sehingga kami akan mencoba menarasikan pendapat dari beliau. Dalam wawancara tersebut, beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Gereja Santo Yusuf apabila dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri sudah dibantu oleh pihak gereja dengan memberikan fasilitas berupa koran kepada para jamaah Masjid Jami sebagai alas pada saat sholat Idul Fitri. Dan beliau juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti di situ saja, tetapi juga dapat dilaksanakan kembali pada saat sholat Idul Adha nanti, mengingat para jamaah sholat akan sampai ke alun-alun dan kebanyakan para jamaah akan langsung memakai sajadah mereka. Dengan begitu diharapkan akan terjalin komunikasi dan toleransi yang baik antara Masjid Jami Al-Baitul Amin dan Gereja Santo Yusuf. Ketika kelompok kami mengajukan pertanyaan kepada Pak Nur Huda, apakah masjid sendiri ada kegiatan mengenai toleransi antar agama? Beliau menjawab tidak ada, karena masjid sendiri lebih fokus kepada jamaah dan hanya kepada umat Islam saja. Dan masjid juga membuat acara untuk masyarakat umum, sedangkan untuk arah ke sana masih belum ada. Beliau juga mengatakan bahwa beliau mengetahui berita atau artikel tersebut baru sekarang, sehingga kelompok kami mengajukan pertanyaan lagi kepada Pak Nur Huda, apa pihak gereja tidak mengkonfirmasi kepada pihak masjid, dan beliau mengatakan tidak ada. Beliau juga mengatakan mungkin itu hanya inisiatif dari pihak gerejanya. Sikap toleransi yang dilakukan oleh Gereja Santo Yusuf dan Masjid Jami Al-Baitul Amin merupakan sikap serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa agama, di antaranya yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena adanya perbedaan agama itulah diperlakukannya pedoman agar tidak terjadi adanya konflik. Sehingga penting bagi kita untuk selalu berpedoman kepada Pancasila agar kerukunan umat beragama selalu terjaga. Bersikap toleransi merupakan sikap sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yang dapat mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Di mana salah satu cerminan nilai Pancasila dari sikap toleransi adalah sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Setiap orang tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya dan mengikuti ajarannya. Demikian informasi dan hasil wawancara dari kelompok kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Gereja Santo Yusuf dan Masjid Jami Al-Baitul Amin sudah berkenan untuk diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.